Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa la hum yunzarun. Mereka kekal di dalam laknat itu, tidak akan diringankan siksa dari mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh. Tentu surat Al-Baqarah ayat 162 ini merupakan bagian kelanjutan dari ayat sebelumnya di 161. Sehingga kita untuk bisa memahaminya maka kita harus membacanya secara lengkap dari mulai ayat ke-161. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'ina khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa la hum yunzarun. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Nah, orang-orang kafir dan orang-orang yang mati dalam keadaan kafir itu mereka kekal di dalam laknat itu. Jadi, ketika kita menyampaikan khalidina, mereka kekal ya. Khalidina ini merupakan hal atau keadaan, sehingga mansub ya, dia masuk dalam mansubatul asma ya. Hal atau keadaan itu masuk dalam isim-isim yang mansub. Tanda nasabnya di sini adalah dengan ya, sebab dia jamak mudzakkar salim ya. Ingat ya, ketika jamak mudzakkar salim dalam keadaan mansub maka tanda nasabnya adalah ya di sana. Khalidina, mereka kekal. Fiha ya, fiha artinya di dalamnya. Nya di sini adalah yang dimaksud laknat itu, sebagaimana yang telah disampaikan di surat Al-Baqarah ayat 161 ya sebelum ini. Maka fiha di dalam laknat itu, tentu fiha ini adalah merupakan susunan jar majrur terdiri dari fi yang merupakan huruf jar dan alha isim dhamir yang mahalnya adalah majrur karena fi mahalli jar, karena dia sebagai isim yang majrur dalam susunan jar majrur ini. Fiha tentu muta'alliq, dia memiliki keterkaitan makna dengan khalidina. Jadi yang mereka kekal itu di dalam laknat itu ya. Berikutnya adalah la yukhaffafu. Artinya tidak akan diringankan. La di sini artinya tidak, merupakan la nafiyah ya. La yang artinya meniadakan, sehingga diterjemahkan tidak. Yukhaffafu merupakan fi'il mudhari, dia fi'il atau kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Kalau kita perhatikan, yukhaffafu ini mengikuti pola majhul atau pasif ya, sehingga diterjemahkan diringankan ya, tidak akan diringankan. Yukhaffafu, sekali lagi ini adalah fi'il mudhari mabni, dalam hal ini lil majhul ya, dalam keadaan pasif. Kalau kita perhatikan maka yukhaffafu sebagaimana tadi sampaikan fi'il mudhari majhul, maka kita bisa merunut awal ya, bagaimana kita mentasrif secara istilahi maupun secara lughawi. Secara istilahi tentu dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya ya. Dalam keadaan maklum atau yang aktif, kita bisa katakan khaffafa yukhaffifu takhfifan, mukhaffifun mukhaffafun, khaffif la tukhaffif ya. Ini cara mentasrif kita secara istilahi. Lalu bagaimana kita mentasrif secara lughawi?
tentu dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, dari sini yukhaffafu ya, yang pada keadaan mudhore maklumnya adalah yukhaffifu, maka ketika maklum kita bisa mentasrif ya secara lughawi itu yukhaffifu, yukhaffifani, yukhaffifuna, tukhaffifu, tukhaffifani, yukhaffifna, tukhaffifu, tukhaffifani, tukhaffifuna, tukhaffifina, tukhaffifani, tukhaffifna, ukhaffifu, nukhaffifu. Itu ketika dalam keadaan maklum. Maka bagaimana dalam keadaan majhul? Tentu kita sudah pernah membahas di ayat sebelumnya ya, di surat Al-Baqarah yang 159 ya, atau 159 ya, disebutkan bagaimana mengubah ya fiil, dalam hal ini fiil mudhore maklum menjadi majhul, awalnya yukhaffifu menjadi yukhaffafu ya. Kaidahnya sekali lagi, dzumma awaluhu ya didhamahkan sebelumnya, sama ya dhamahnya, kemudian wa futiha ma qabla akhir, dan difathahkan sebelum akhirnya. Jadi awalnya kalau maklumnya itu yukhaffifu ya, sebelum akhirnya itu fifu, maka ketika mudhari majhul menjadi yukhaffafu, begitu ya. Nah, ingat ya sekali lagi, ketika kita merubah dari fi'il mudhari maklum kepada fi'il mudhari majhul, maka dzumma awaluhu wa futiha ma qabla akhir ya, didomahkan sebelumnya di awalnya dan difathahkan sebelum huruf akhirnya, maka yukhaffifu menjadi yukhaffafu. Berikutnya adalah anhum. Anhum artinya dari mereka. Anhum artinya dari mereka. Ini tentu merupakan susunan jar majrur. Susunan jar majrur terdiri dari an dan alha dengan mim yang menunjukkan jamak ini. An artinya dari, dan alha dengan mim yang menunjukkan jamak itu artinya mereka ya. Anhum, dari mereka. Anhum ini tentu merupakan susunan jar majrur ya, dan dia muta'alik, memiliki keterkaitan makna dengan apa? Dengan fiil sebelumnya, yakni yukhaffafu. Berikutnya adalah al-adzabu. Al-adzabu artinya siksa. Al-adzabu artinya siksa, dan tentu kenapa kemudian harokat akhirnya adalah dhammah ya, siksa ini, karena al-adzabu ini disebut sebagai naibul fa'il. Dia adalah boleh dikatakan menggantikan posisinya si fa'il. Karena apa? Karena kita sedang mendiskusikan, sedang bertemu dengan fi'il mudhari yang majhul, yang dimana fa'ilnya tentu tidak ada ya, diganti naibul fa'il, dalam hal ini adalah al-adzabu. Jadi yang diringankan itu apa? Siksanya ya. Dan ingat, naibul fa'il masuk dalam marfu'atul asma, maka di sini tanda rofanya adalah dhammah ya, dhahira fi akhirih ya, dhammah yang zahir terlihat di sini di bagian akhirnya ya. Berikutnya walahum ya, walahum dan tidak pula mereka. Wa di sini wawu atof, kemudian la adalah la nafiyah, sedangkan al-ha dengan mim yang menunjukkan jamak ini merupakan isim domir dan posisinya berada di awal kalimat, maka kita bisa sampaikan ini sebagai mubtada ya, sebagai mubtada. Ini istilahnya adalah kalimat yang baru, jumlah yang baru, di mana jumlah ismiyah ada mubtada dan khobar, dan hum ini disebut sebagai mubtada, artinya mereka. Maka khobarnya apa? Khobarnya adalah yungzoruna ya, yungzoruna tentu di sini dimaknai diberi tangguh atau jeda atau
waktu ya, ada jeda, ada penangguhan. Yungzorun tentu saja fi'il mudhari, sama dia juga fi'il majhul, kata kerja, jadi kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung yang dalam posisi pasif ya. Dan wawu di sini, wawunya ya, ini wawu bukan fa'il tetapi naibul fa'ilnya ya, naibul fa'il ya. Dan jumlah fi'liyah ini, yungdorun ini merupakan khobar untuk mubtada'nya yang hum ya, yungdorun, sama polanya seperti tadi. Maka kita bisa mentasrif ya, yang secara maklum. Maka ketika kita mentasrif secara istilahi dan lughawi dari fi'il mudhari yang maklum ini, dari mulai kalau secara istilahi tentu dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, kemudian fi'il amr dan fi'il nahyinya, dari nadhara, yanzuru, nadhron, nadhirun, manzurun, undur, latantur. Dan kemudian ketika kita mentasrif secara lughawi dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu ya, maka kalau secara maklumnya yang zurani, yang zuruna, tanzuru, tanzurani, yang zurna, tanzuru, tanzurani, tanzuruna, tanzurina, tanzurani, tanzurna, ungzuru, nanzuru. Nah itu secara maklum. Lalu ketika dalam keadaan majhul, ingat sama ya, yakni dzumma awaluhu ya. Kalau dalam keadaan mudhari ini, jadi dzumma awaluhu wa futihama qabla akhir ya. Dalam hal ini adalah posisinya huwa, yaitu menjadi yunzoru ya, yunzoru. Jadi dzumma awaluhu ya ini menjadi yun, kemudian zoru ya, yang awalnya zuru menjadi yun zoru. Jadi kalau ditasrif di sini yunzoru, 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 jadi yunzoru, yunzoru, yunzoruna ya. Jadi di sini ketika kita mentasrif menjadi yunzoruna, dari yang awalnya yanzuruna ya, yanzuruna menjadi yunzoruna. Begitu cara merubahnya dari fi'il mudhari yang maklum atau aktif menjadi majhul atau pasif. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.